Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ratna Safia Dida Yusuf dari kelas 12 IPA unggulan 5. Kali ini aku akan menjelaskan materi matematika minat, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak video ini. Halo semuanya, hari ini aku akan menjelaskan tentang matematika minat, materi permutasi dan kombinasi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bareng-bareng ya. Nah, jadi di sini ada table of contents-nya terlebih dahulu. Table of contents-nya itu yaitu yang pertama tentang pengertian dan perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Nah, yang kedua ada tentang rumus permutasi dan kombinasi. Yang ketiga itu ada contoh soal dari permutasi dan kombinasi. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke dalam pengertian dan perbedaannya antara permutasi dan kombinasi itu sendiri. Yang pertama ada permutasi. Nah, permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Nah, jadi urutan elemennya itu diperhatikan. Nah, terdapat dua macam permutasi. Yang pertama, pengulangan dibolehkan dan juga pengulangan tidak dibolehkan. Nah, pengulangan dibolehkan itu contohnya adalah kunci pin pada gawai sobat, angkanya bisa saja 2449. Terus ada pengulangan tidak dibolehkan. Contohnya adalah 3 pembalap pertama yang melewati garis akhir, tidak mungkin satu pembalap menjadi juara 1 dan juara 2 secara bersamaan. Jadi tuh kayak tidak bisa. Kenapa kalau misalnya juara 1 dan juara 2 itu dibarengkan sampai ke garis akhir. Jadi kan kalau misalnya pembalap itu yang pertama, itu berarti dia udah fix jadi juara 1. Tidak mungkin juga juara 2 seperti itu. Selanjutnya ada kombinasi. Nah, kombinasi ini adalah proses pemilihan elemen dari himpunan di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Beda dengan permutasi. Jika permutasi itu dia diperhatikan urutannya, sedangkan kombinasi itu tidak diperhatikan urutannya. Sama, terdapat dua macam kombinasi. Yang pertama tentang pengulangan dibolehkan. Nah, contohnya ini ketika kita mengambil 3 bola dari suatu wadah yang berisi 3 bola merah dan 3 bola biru. Bisa saja terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Dan sebaliknya, bisa saja kita mengambil 2 bola warna biru dan 1 bola warna merah. Seperti itu. Nah, kalau misalnya pengulangan yang tidak diperbolehkan itu, contohnya ketika kita memilih 2 orang dari kelompok beranggotakan 5, tidak mungkin orang pertama dan orang kedua adalah satu orang yang sama. Nah, selanjutnya inilah perbedaan antara permutasi dan kombinasi yang lebih jelas dan spesifiknya. Jadi, kalau permutasi itu dia menyusun kata-kata sandi. Jadi, dia itu diperhatikan urutannya. Sama seperti kita membuat kata sandi pada HP. Kita akan mengurutkan terlebih dahulu apa yang kita inginkan angkanya. Nah, yang kedua ada memilih pemenang dengan juara bertingkat juara 1, 2, dan 3. Itu kan sesuai dengan urutan. Nah, terus yang ketiga itu ada menyusun susunan organisasi dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan yang terakhir menentukan posisi duduk pada meja. Nah, yang kombinasi ini perbedaannya adalah memilih kelompok, terus memilih peserta yang lolos untuk babak selanjutnya, terus memilih delegasi, dan terakhir mengambil 2 bola dari wadah. Seperti itu. Ini juga bisa menjadi patokan pada soal. Jika ada soal dengan memilih pemenang juara 1, 2, 3, berarti dia permutasi. Jika peserta yang lolos untuk babak selanjutnya, dia berarti kombinasi. Nah, selanjutnya nih sudah masuk ke dalam rumusnya. Rumus dari permutasi ialah seperti ini. M-nya itu adalah banyak elemen himpunan keseluruhan. Dan R itu banyak elemen himpunan yang diamati. Nah, jadi N unsur diambil R unsur sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Faktorial itu adalah perkalian mundur. Maksudnya kali mundur gitu. Jadi semisal ada 10 faktorial, berarti kali mundurnya itu adalah 10, 9, 8, 7 dan seterusnya. Terus apalagi ya, kalau misalnya 5 faktorial berarti
faktorialnya itu adalah 5, 4, 3, 2, dan 1. Sampai terakhir itu adalah 1. Seperti itu. Nah, beda lagi dengan kombinasi. Kombinasi seperti ini. Dia C sama, cuman ini ditambahkan oleh perkalian R-nya lagi. Jadi, C kombinasi, banyaknya kombinasi N unsur diambil R unsur sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Bedanya hanya di bawahnya saja. Di atasnya itu sama, tapi di bawahnya tuh pas dibagi itu tuh beda. Dia harus dikali terlebih dahulu nanti sama banyaknya elemen himpunan yang diamatinya. Seperti itu. Nah, daripada pusing nih mikirin rumusnya, cus kita masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, yang pertama ini contoh soalnya adalah dalam suatu kelompok terdapat 6 orang. Jika 2 orang diantaranya akan melakukan presentasi di dalam kelas, berapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut? Nah, dari pembahasan soal di atas nih, kata kalian dia termasuk kombinasi atau permutasi? Coba tebak. Yap, dia termasuk kombinasi karena dari 2 orang yang dipilih tidak memperhatikan urutan. Maka soal ini dapat diselesaikan dengan rumus kombinasi dengan N-nya itu adalah 6 dan R-nya itu adalah 2. Terus kita masukkan ke dalam rumusnya seperti ini. N faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 dikurang 2 faktorial. Kita kurangkan terlebih dahulu, 6 dikurang 2 adalah 4 faktorial. Maka 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial. Hasilnya 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Kenapa tidak sampai akhir? Karena ada 4 faktorialnya ini yang di bawah, supaya mempermudah kalian tidak usah terlalu banyak sampai angka 1. Sampai patokannya itu adalah 4 faktorial saja juga bisa. Seperti itu. Terus yang bawahnya juga sama, 2 dikali 1, karena perkalian kali mundurnya 2 itu sisa 1, jadi mau ditulis tidak, mau ditulis iya juga boleh. Tapi sama-sama aja 2, hasilnya kan 2 ya, 2 dikali 1 kan 2 gitu. Nah, ini setelah kayak gitu tinggal dikalikan saja 5. Oh ya, sebelumnya 4 faktorial dan 4 di bawah faktorial itu harus kita coret. Jadi kita coba coret-coret. Empat ini kita coret dan ini kita coret. Ini seperti yang 2 dan 6 ini juga kita bisa coret. Hasilnya kan 3 ya. Nah, 3 dikali 15, 3 dikali 5 hasilnya 15. Apakah jika kayak gini hasilnya sama dengan ketentuan yang matematika yang lebih benarnya? Nah, ini dia hasilnya sama saja seperti yang ini, hasilnya itu 15. Kalau ini kan cara cepatnya untuk menghitungnya ya, sama saja sebenarnya seperti ini. Jika kalian belum bisa kalian hitung secara satu-satu supaya tidak salah juga, seperti itu. Nah, selanjutnya ada soal yang kedua. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara memilih pengurus OSIS adalah titik-titik cara. Sudah ada clue-nya. Clue-nya adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Termasuk kombinasi atau permutasi. Yap, dia termasuk permutasi. Kita cek benar atau tidak. Ya, dia termasuk permutasi. Kenapa termasuk permutasi? Yang tadi clue-nya ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, dia termasuk permutasi. Permutasi sesuai tadi rumusnya seperti kayak gini, lalu kita tinggal masukkan nih angka-angkanya. Sebelumnya N-nya itu adalah 10 dan R-nya adalah ketua, sekretaris, dan bendahara, berarti ada 3 R-nya. Setelah itu kita masukkan
N faktorial per N dikurang R faktorial. N-nya sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3. Karena 3 itu dari yang bendahara, sekretaris, dan ketua. Nah, itu kita tinggal kurangin. 10 dikurang 3 sama 7. Kita dapat 10 faktorial dibagi 7 faktorial sama dengan 10. Kita kali mundur 10, 9, 8, 7 faktorial. Sampai 7 faktorial saja agar mempermudah kalian untuk melanjutkan pengisiannya. Kita coret, setelah itu 7 faktorial dan 7 faktorialnya, lalu kita kalikan. 9 kali 8 adalah 72, dikali 10 hasilnya 720. Seperti itu, gampang bukan? Nah, selanjutnya nih, ada contoh soal yang lainnya. Nah, dari 10 orang finalis, suatu lomba kecantikan akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Banyak cara pemilihan tersebut adalah, nah kata kalian, dia termasuk permutasi atau kombinasi. Yaps, dia itu termasuk ke dalam kombinasi. Karena akan dipilih 3 yang terbaik. Sama seperti soal sebelumnya, cuman di sini tuh tidak dibedakan yang terbaik itu sebagai juara 1, juara 2, juara 3, dan pokoknya 3 orang saja yang terbaik, tetapi tidak dibedakan mana yang lebih baik dan mana kayak misal kayak lebih kayak juara 1, juara itu tidak dibedakan seperti itu. Kayak misal kayak A, B, C itu sama aja dengan B, A, C, itu sama aja dengan C, B, A. Nah, itu sama saja dia yang terbaik, tapi di sini urutannya tidak diperhatikan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini itu M-nya itu adalah 10, R-nya itu adalah 3. Coba kita masuk. Nah, benar kan dia termasuk ke dalam kombinasi. Kita tinggal masukkan angkanya 10 faktorial dibagi N min R faktorial. N ada 10, R-nya adalah 3. Lalu kita kurangkan terlebih dahulu, hasilnya 7. 7 faktorial dikali 3 faktorial. 10 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan dikali mundur 10, 9, 8, dan 7. 7 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu sama saja ya, tinggal kita coret. 7 faktorial dan 7 faktorial kita coret. Setelah itu 9 dan 3 kita coret, hasilnya 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Lalu kita tinggal kalikan atasnya saja. Sisa 10 dikali 3 dikali 4. Karena sisa itu saja. Terus habis itu kalau misalnya sisa ada 1 yang di bawah itu tinggal dikalikan sama 2, itu sama aja hasilnya bukan? Nah, selanjutnya tinggal kita kali. 4 kali 3 adalah 12 dan tinggal dikali 10, 12 dikali 10 hasilnya 120. Seperti itu. Gimana? Udah pada paham bukan? Nah, ini contoh soal terakhir. Dalam suatu ujian terdapat 10 soal dari nomor 1 sampai nomor 10. Jika soal nomor 3, 5, dan 7 harus dikerjakan dan peserta ujian hanya diminta mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia, maka banyak cara seorang peserta ujian memilih soal yang dikerjakan adalah. Nah, jadi di sini itu dalam suatu ujian itu terdapat 10 soal. Nah, 10 soal ini dikerjakan 3. Berarti dari 10 itu dikurang 3. Oke, sudah dapat hasilnya berapa? 7, ya kan? Terus diminta mengerjakan 8 dari 10 soal. Seperti itu. Dari 10 soalnya kan 8 juga masih harus dikurang lagi dengan 3. Karena 3 wajib nih, dari 8 itu wajibnya 3. Berarti sisa 5. Ya bukan? Nah, jadi N-nya itu yang tadi sudah kita kerjakan, yang sudah saya bilang, kita langsung cus lihat jawabannya. Dia menggunakan kombinasi ya guys. Nah, seperti ini. 10 dikurang 3. Dari 10 soal itu dia mengerjakan wajibnya 3. Sisanya adalah 7.
Nah, 8 tadi yang dikerjakan hanya 8, itu dikurang 3 lagi karena yang 3 ini wajib, jadi sisa 5. Berarti kombinasinya yang kita dapat adalah 7 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial. 2 dari mana? Dari 7 dikurang 5. Seperti itu. Sekarang kita kali mundur saja. 7 faktorial adalah 7 dikali 6 dikali 5. Per 2 faktorial dikali 5 faktorial. 5 faktorial dengan 5 faktorial yang di atas dan di bawah dicoret. Dan 2 faktorial yang di bawah dibagi dengan 6. 6 dibagi 2. Karena kalau misalnya 2 faktorial itu sama aja hasilnya 2. Karena belakangnya dari 2 itu kan 1. 2 dikali 1 adalah 2. Tinggal dibagi, 6 dibagi 2 adalah 3. Lalu kita dapat hasilnya adalah 7 dikali 3. 7 dikali 3 adalah 21. Seperti itu. Nah, itu dia materi matematika minat tentang permutasi dan kombinasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.